Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, akhirnya kita sudah menonton Aquaman and Lost Kingdom, yang bisa dikatakan ini adalah film dengan visual dan efek terbaik dan megah setelah film pertamanya yang udah dirilis pada tahun 2018 lalu ya. Dan ini juga merupakan film terakhir dari installment DCU Zack Snyder yang sudah berjalan selama 10 tahun ini ya. Waduh, antara senang dan sedih campur aduk ya, karena kita akan bersiap untuk menyambut DCU James Gunn yang udah dipersiapkan oleh James Gunn sendiri di tahun 2025 mendatang nih. So, kita akan bahas mengenai Aquaman and Lost Kingdom, dari apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka dari film ini ya. Dan tenang, video ini tidak akan mengandung spoiler, oke? Jadi aman kok buat kalian yang belum menonton filmnya. Jadi kalau kalian pengen cari referensinya, silahkan tonton video ini sampai habis, oke? Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebagai film kedua Aquaman ya, jujur ini sangat bangga banget dalam segi cerita, visual, bahkan vibe yang dibangun dari film pertamanya udah oke banget. Bahkan sisi pertarungan Aquaman dan Black Manta juga makin epic di film kedua ini ya. Makanya gue sangat suka banget dan masuk ke dalam top 5 film DCU terbaik sejauh ini. Oke, kita akan bahas mengenai apa yang gue suka dulu ya mengenai Aquaman and Lost Kingdom ini. Yang pertama, plot cerita yang enteng. Oke, karena ini filmnya rilis di akhir tahunnya, apalagi udara tema Natal yang dirayakan, jadi kita butuh sebuah film yang ceritanya sangat enteng banget dan bisa diikuti oleh semua kalangan. Dan film ini sangat cocok buat tonton oleh bareng keluarga, pacar, gebetan, bahkan teman-teman lu yang suka dengan film yang enteng tapi superhero ya. Nah, serta James Wan udah pernah confirm bahwa film ini bisa dinikmati oleh semua orang yang meskipun orang itu gak ngikutin DCU dari awal. Jadi buat kalian yang mau menonton, langsung gas tonton filmnya di bioskop, karena di awal udah ada recap dan penjelasan dari film terdahulunya dari Aquaman selama dia beraksi di DCU. Jadi sebagai plot cerita udah enteng banget dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sampai bagian endingnya pun juga bisa dinikmati. Jadi kasarannya gak perlu mikir kemana-mana ya, tinggal enjoy as the movie aja. Oke, yang kedua, visual lautan Atlantis yang makin indah. Oke, kenapa gue bisa katakan ini adalah film DCU yang terindah? Karena film kedua Aquaman ini sudah menggambarkan betapa megahnya Atlantis yang jauh lebih luas ketimbang di film pertamanya. Di mana sini kita juga diperlihatkan bagaimana sisi kehidupan penduduk Atlantis seperti apa. Dari mereka ada yang berjualan, bahkan ada yang menonton pertarungan gladiator ala kerajaan. Jadi kesannya Atlantis itu dibuat lebih luas dan gak berpaku kepada kerajaan Aquaman aja. Serta efek air yang dihasilkan cukup oke dan makin dipoles lebih realistis. Karena jujur aja, visual efek yang paling sulit itu adalah visual efek air kalau mau dibuat realistis ya. Dan Aquaman kedua masih bisa mempertahankan vibe itu. Gak cuma sisi Atlantis aja, tapi juga visual The Lost Kingdom juga dibantukan dengan efek horor yang sangat mengerikan dan cocok untuk menggambarkan kerajaan yang dipenuhi oleh kutukan dan juga berbagai macam vibe horor ala James Wan ya. Mengingat James Wan ini adalah sutradara yang udah terbiasa dengan film-film horor, jadi vibe horor juga masih ia pertahankan di film kedua ini ya. Jujur gua ngiranya The Lost Kingdom itu cuma kerajaan biasa aja ya, karena di trailernya tampak biasa aja visualnya. Tapi ternyata setelah gua udah menonton, gua agak ketipu, dimana makin dibuat mengerikan vibe-nya dan juga makin horor sesuai dengan arahan James Wan ya, seperti itu. Wah, gila sih. Yang ketiga, bromance antara Aquaman dan juga Orm. Akhirnya kita akan dapatkan sebuah konflik kakak adik kembali antara Aquaman dan juga Orm yang makin kompak ketika mereka akan dipaksa keadaan untuk bekerja sama mengalahkan Black Manta yang udah dipengaruhi oleh Black Trident-nya. Literally kerjasama mereka itu bagus banget. Dari awal Orm-nya udah dibebaskan dan dia awalnya gak mau diakui sebagai adik sama si Arthur Curry, tapi makin lamban akhirnya mereka bisa bekerja sama untuk bisa
menghadapi ancaman Black Manta dan kutukan Black Trident-nya yang bisa mengancam seluruh Atlantis. Seperti itu ya. Nah, dan juga sisi kakak adik dan keluarga juga digali di film kedua ini. Mengingat di film pertamanya kita sudah melihat bahwa si Aquaman dan Orm ini bertarung habis-habisan karena Orm yang sangat haus akan kekuasaan dan berusaha menghancurkan bangsa daratan. Dan di film kedua ini kita bisa melihat sisi bromance mereka yang makin bertumbuh dan menandakan bahwa tema keluarga juga diutamakan di sini. Ya gak jauh-jauh bromance seperti kayak Loki dan Thor ya, yang sudah kita lihat sepertinya di Thor Ragnarok di MCU. Jadi ya gak jauh-jauh dari situ sih. Yang keempat, Amber Heard is back. Yang jadi perhatian gua ketika nonton film Aquaman adalah keterlibatan Amber Heard sebagai Queen Mera, yang dimana dia perannya di sini sangat vital dan mustahil untuk dipotong adegannya. Karena katanya di media peran Amber Heard itu akan dipangkas banyak oleh pihak Warner Bros Discovery setelah dia udah ada kasus dengan Johnny Depp ya. Tapi masalahnya setelah gue udah melihat hasilnya, malahan gue nggak merasakan gak ada di-cut tuh. Semua udah tampak sesuai dengan posisi masing-masing aja. Dan si Mera, gue bisa melihat dia memang perannya sudah berubah. Yang awalnya itu adalah seorang permaisuri, sekarang di film kedua dia udah menjadi istrinya Aquaman. Bahkan dia juga udah menjadi seorang ibu. Tapi dia juga sebagai Ratu Atlantis yang menemani suaminya untuk memerintah kota Atlantis dan seluruh lautan yang ada di sana. Nah, penampilan Mera menurut gua di film ini cukup oke dan juga komplit sih, dimana ada sisi pertarungannya juga ada, bahkan sampai ada momen ketika dia udah mengeluarkan gelombang tsunami-nya pun juga masih tetap diperlihatkan di film kedua ini. Juga sekaligus sisi keibuannya juga diperlihatkan sangat kental ketika dia berusaha untuk memprotek anaknya, bahkan sampai dia berusaha untuk mati-matian mengalahkan Black Manta karena Black Manta udah mengancam nyawa anaknya. Itu bagus banget sih, dan itu udah pernah kita spill di trailer breakdown kita sebelumnya pak, seperti itu. Jadi wah gila sih. Dan ya makin cantik aja si Amber Heard ini ya. Memang waifu banget sih kalau kita udah tahu di DCU ya. Di film pertama aja dia udah cantik banget pak, apalagi di film keduanya makin oke. Dan gini ya, buat yang berkomentar bahwa kalian gak mau menonton film Aquaman kedua hanya karena Amber Heard, well, gue bisa bilang itu adalah alasan yang geblek banget. Mending kalian buktikan sendiri di bioskop dan coba kalian fokus kepada sisi karakter dan juga acting Amber Heard sebagai Queen Mera. Jangan hanya karena aktrisnya pernah bermasalah di dunia nyata terus kalian gak mau menonton filmnya gitu. Adeh, udahlah, just enjoy the movie aja, oke? Yang kelima, jokes yang tidak garing. Ini adalah formula yang sering dipakai ketika di film MCU dengan jokes anak-anak Twitter yang gak pernah keluar rumah itu ya. Tapi bedanya, kalau di film Aquaman kedua, jokes yang mereka tawarkan justru tidak berlebihan dan sesuai dengan situasinya. Bahkan gua paling demen ketika Aquaman sedang bertarung gitu, terus di pertengahan ada jokes yang bisa dibilang gak dari kata-kata tapi dari gestur tubuhnya si Aquaman. Nah itu memang udah ciri khas semua ya yang udah pernah mainkan kata Aquaman ini di film pertamanya. Apalagi sisi jokes yang dilontarkan di film kedua ini hanya diucapkan oleh para karakter protagonisnya aja, tidak dengan sang villain utama yaitu Black Manta yang memang pembawaannya dari awal juga udah sangat serius dan juga beringas ya. Jadi ya memang hasil seperti itu, dimana kalau villain utama udah bengis ya jangan pakai jokes ala-ala anak Twitter pak, malah jadi aneh dan kesan wibawanya juga tambah hilang kalau udah ada jokes gitu loh. Dan dari sisi protagonis sendiri juga tidak berlebihan karena semua kelihatan di sini dia tahu mana yang harus jadi jokes, mana juga yang harus diambil seriusnya. Bahkan untuk adegan jokes sangat sedikit di film kedua ini ya, karena memang dari awal film Aquaman and Lost Kingdom ini sudah lebih fokus kepada sisi ceritanya ketimbang jokes itu sendiri ya. Makanya sepanjang film gak full jokes mulu, ya itulah film yang seharusnya. Makanya gue langsung enjoy the movie dan gue sadar bahwa ini adalah film superhero, jadi nggak terkesan seperti film lawak gitu loh ya, gitu sih. Nah sekarang kita akan bahas mengenai kekurangan yang gue dapatkan ketika nonton film Aquaman and the Lost Kingdom ini. Yang pertama, final fight yang terlalu cepat. Adegan yang paling krusial dalam sebuah film superhero adalah bagian final fight. Jujur, gua kurang suka dengan final fight-nya yang kerasa begitu cepat, karena harusnya titik berat dalam film superhero itu adalah final fight yang panjang dan juga epic. Ternyata itu cuma bentar doang antara Black Manta dan juga Aquaman yang saling beradu dengan trident mereka ya.
Dan langsung masuk ke momen dramatis antara Aquaman dan juga Orm. Jadi gua nggak bisa merasakan feel intense dalam final fight tersebut ya. Dan kayak seperti pertarungan biasa aja, bukan sebuah pertarungan yang wah gitu loh. Jadi kerasa hampa banget di bagian ending final fight ini antara Aquaman dan juga Black Manta ya. Malahan justru di bagian pertengahan aja yang begitu intens ketika Black Manta pertama kali muncul di kota Atlantis. Dan itu wah banget sih. Dan justru malah masuk ke situ. Jadi fasenya kayak terbalik, yang intens malah ke bagian pertengahan dan yang bagian biasa aja bagian di ending final fight. Jadi fasenya kebalik yang gue lihat ya. Seperti jadi yang gue rasakan ya elah, justru di final fight ini akan jadi titik tumpunya, tapi ternyata tidak demikian ya. Begitu. Yang kedua, tidak ada theme music yang memorable. Sepanjang film, sorry to say, gue mengatakan tidak ada musik yang memorable di kuping untuk menggambarkan sosok Aquaman seperti apa. Jadi menurut gue, musik itu adalah elemen unik yang harusnya bisa menggambarkan karakter film itu sendiri. Kita ambil contoh film seperti itu ya, Avengers deh. Pasti theme musiknya kalian udah tahu bahwa ini adalah film Avengers. Terus Spider-Man Sam Raimi deh, kalian juga udah tahu musiknya seperti apa, yang udah menggambarkan sisi Spider-Man versi Tobey Maguire seperti apa di ketiga film tersebut ya. Dan juga ini udah digambarkan di DCU Zack Snyder, itu semua musiknya unik-unik ya, dari Man of Steel, Batman vs Superman, bahkan ke Justice League Snyder Cut aja punya tema masing-masing dan bikin memorable yang udah nonton filmnya ya. Nah masalahnya di film Aquaman and Lost Kingdom tidak ada musik yang berciri khas. Jadi gua nggak bisa merasakan theme musik Aquaman yang buat gua bisa ingat bahwa ini adalah film Aquaman. Jadi istilahnya gampang terlupakan sayangnya ya. Malah justru musik yang dihadirkan di film ini itu adalah musik biasa aja dalam sebuah film. Jadi nggak ada yang buat film ini berciri khas. Jadi itu yang buat gue bermasalah banget ketika di film ini musiknya udah musik-musik biasa aja, gak ada musik-musik yang menggambarkan ini adalah Aquaman. Jadi intro musiknya juga biasa aja kayak musik-musik pada film umumnya gitu. Jadi gak ada sebuah karakter dalam musik ini, sehingga yang gue lihat itu hampa ya. Itu makanya gue bisa melihat anjir sayang banget. Nah kenapa ya semua film-film itu mereka tuh melupakan yang namanya unsur musik, malah musik itu sangat-sangat membuat film itu menjadi memorable ya. Apalagi dengan tema superhero, pasti itu gak jauh-jauh dengan tema musik yang bisa menggambarkan karakter dari film itu sendiri ya. Contoh kayak tadi Avengers, Spider-Man Tobey Maguire, maka Demi Spider-Man, DCU juga kan, di BVS, Man of Steel, JL, semua kan udah memiliki musiknya masing-masing. Jadi kita sebagai para penonton, kita bisa menilai, oh ini adalah film JL, oh ini adalah film Man of Steel, karena semua musiknya itu udah beda-beda dan juga berkarakter. Makanya itulah yang gua rasakan ketika di Aquaman kedua, hampa musiknya pak, astaga. Jadi gua nggak bisa ingat dengan film kedua yang ini ya, padahal bagus, tapi karena musiknya biasa aja, jadi gua nggak merasakan ini adalah film memorable. Enggak coy, aduh ya sudahlah ya. Oke, dan semua kelebihan dan kekurangan yang gua dapatkan ketika menonton film Aquaman and Lost Kingdom ini, menurut gua film ini layak banget buat ditonton di musim liburan Natal ya. Jadi yuk ajak keluarga kalian, baik itu pacar, teman, gebetan, bahkan selingkuhan pun bisa kalian ajak untuk menonton film ini ya. Karena ini akan menjadi film terakhir DCU Snyderverse di tahun 2023 ini ya. Jadi sekalian ini adalah perpisahan dengan DCU dan siap masuk ke era baru, yaitu DC Universe James Gunn yang akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Skor akhir untuk Aquaman and Lost Kingdom gua kasih nilai 7 dan 10 ya, karena gua cukup terpuaskan walaupun di final battle-nya hambar dan musiknya gitu-gitu aja. Tapi semoga aja di next new era DCU bisa lebih diperhatikan detail seperti ini ya, biar kita sebagai penonton awam maupun fans juga bisa paham bahwa kita bisa lebih mengenal karakternya melalui film dan juga musik yang disatukan. Oke, itu aja mengenai pendapat gue sekaligus review non spoiler untuk Aquaman and Lost Kingdom ini beserta experience yang gue dapatkan ya. Nah, untuk video penjelasan ending Aquaman and Lost Kingdom akan kita buatkan nanti ya. Jadi ditunggu aja karena ada banyak banget detail dan ending yang layak kita bahas di konten terpisah. Oke?
Nah sekarang giliran kalian. Kalau kalian gimana ya udah menonton film Aquaman and the Lost Kingdom ini? Tulis pendapat kalian dan juga tulis review kalian di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!